Ketika kamu sudah selesai salat subuh, kata Rasulullah, maka berhentilah, beristirahatlah daripada salat sehingga terbit matahari. Menyokala semayang subuh, baik semayang terpulih kepada Rasulullah sampai matahari terbit. Fa idza tala'at fala tusalli hatta tartafi'a. Ketika matahari terbit, jangan engkau salat sehingga matahari itu terangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kajian kita adalah tentang keutamaan berwudu. Qala al-faqih Abu Laysis Samarqandi rahimahullahu taala, haddatsana al-faqih Abu Ja'far, haddatsana Abu Ya'qub Ishaq bin Abdurrahman al-Qari, haddatsana Abu al-Abbas Fadl bin Hakam an-Naisaburi, haddatsana Yazid bin Abdullah, haddatsana Ikrimah bin Ammar, haddatsana Shaddad bin Abdullah ad-Damsyiki, haddatsana Abu Umamah al-Bahili. Qal, Abu Umamah al-Bahili berkata, Qultu li Amru bani Anbasah li ayyi syai'in tad'a rabi'al Islam. Kata Abu Umamah al-Bahili, aku bertanya kepada Amru bin Anbasah, apa alasan kamu mengatakan dirimu adalah orang yang keempat dalam Islam? Jadi para jamaah, Amru bin Anbasah ini beliau mendakwa bahwa beliau adalah tokoh yang keempat dalam Islam. Jadi Abu Umamah al-Bahili bertanya, apa alasannya? Qal, Amru bin Anbasah berkata, Inni kuntu aran nasa ala dhalalah wala ara awsana syai'an wa sami'tu rajulan yukhbiru akhbaran bi Makkata farakibtu rahilati hatta qadamtu Makkah. Amru menjawab, aku di saat itu melihat manusia sedang berada dalam kesesatan, dan aku tidak melihat patung-patung sebagai sesuatu, artinya sebagai Tuhan. Jadi Amru bin Anbasah di saat Islam belum muncul, beliau sudah menyadari bahwa manusia di saat itu sedang berada dalam kesesatan. Manusia menyembah patung-patung berhala,
tapi beliau tidak ikut menyembah patung berhala. Kemudian kata beliau, aku mendengar ada seorang laki-laki yang membawakan beberapa berita di Mekah. Maka aku memacu kendaraanku sehingga aku sampai di Mekah. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhifun. Ketika itu kata Amru bin Anbasah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi ketika beliau mendengar di Mekah ada seorang nabi yang membawa ajaran baru, beliau berangkat dari desanya dengan kendaraannya ke Mekah di saat Nabi masih menyampaikan risalah dengan cara sembunyi-sembunyi. Masih awal-awal dakwah Nabi. Fatalataftu lahu fadakhaltu alaihi. Maka aku secara rahasia menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara rahasia pula beliau menjumpai Rasulullah. Fakultu, lalu aku berkata, kata beliau, man anta, siapakah engkau? Beliau bertanya kepada Rasulullah. Saat itu beliau belum tahu itu Rasulullah. Man anta, siapakah engkau? Faqala, maka Nabi berkata, ana nabiyun, saya seorang nabi. Fakultu, maka aku berkata lagi, waman nabiyu, apa itu nabi? Beliau tidak paham, apa itu nabi? Qal, Rasulullah bersabda, Rasulullah, nabi itu adalah utusan Allah. Fakultu, Allahi arsalaka. Aku berkata, kata Amru, apakah benar Allah telah mengutusmu? Qal, beliau Nabi Muhammad menjawab, na'am, ya. Maka aku berkata, bi ayyi syai'in arsalaka. Terhadap apa, dengan apa beliau mengutusmu? Artinya apa risalah ajaran yang engkau bawa? Qal, Nabi Muhammad menjawab, bi anna nuwahhidallahi wa la nusyrika bihi syai'an wa kathril ausani wasilatir rahmi. Aku diutus, kata Rasulullah, untuk mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu, menghancurkan berhala dan menyambung silaturahmi. Jadi jawaban Rasulullah kepada Amru bin Anbasah, beliau diutus untuk yang pertama mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, artinya tidak menuhankan yang lain. Yang selanjutnya menghancurkan berhala-berhala dan menyambung silaturahmi. Itu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah di saat pertama. Faqultu lahu, maka aku bertanya kepadanya, kata Amru, waman ma'aka ala hadzal amr, siapa yang sudah bersamamu di dalam urusan ini? Artinya siapa-siapa saja yang sudah masuk Islam menurut pemahaman Amru. Rasulullah menjawab, hurrun wa abdun, satu orang merdeka dan satu orang budak. Satu orang merdeka dan satu orang budak. Wa idza ma'ahu, ternyata memang bersamanya Abu Bakar wa Bilal, Abu Bakar dan Bilal. Jadi satu orang merdeka maksudnya Abu Bakar, satu orang budak maksudnya Bilal. Berarti baru ada menurut pemahaman Amru di saat itu yang berada dalam Islam 3 orang. Nabi sendiri, kedua Abu Bakar, ketiga Bilal. Fakultu, maka aku berkata, fa inni attabi'uka, sesungguhnya aku akan mengikutimu. Qal, Rasulullah menjawab,
innaka lan tastati'a dzalika yaumuka hadza. Kamu belum sanggup mengikuti aku pada hari ini, kata Rasulullah. Walakin irji ila ahlika, tapi kembalilah kamu ke keluargamu, ke kampungmu. Fa idza sami'ta bi anni qad dhaharat falhiq bi, ketika nanti kamu mendengar aku sudah mendapat kemenangan, jumpai aku, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah menyuruh Amru di saat itu untuk pulang ke keluarganya, jangan berada di kota Mekah, karena berbahaya kalau berada di kota Mekah. Dia tidak akan sanggup menahan beban penderitaan kalau mengikuti Nabi dengan berada di kota Mekah. Nanti kapan-kapan kalau Nabi sudah menang, baru Rasulullah memperbolehkan beliau untuk datang menjumpai Nabi. Qal, Amru berkata, faraja'tu ila ahli waqad aslamtu, ketika itu aku pulang menjumpai keluargaku dalam keadaan aku sudah masuk Islam. Dalam keadaan aku sudah masuk Islam. Qala Amru bin Anbasah, walaqad ra'aituni fi dzalikal yaum wa ana rabiul Islam. Amru bin Amasah berkata, aku melihat diriku pada saat itu, pada hari itu aku adalah orang yang keempat dalam Islam. Jadi pualatan Amru bin Amasah gedawa dog long urang yang keput dalam Islam, karena pada saat dia bertemu dengan Rasulullah, orang yang dikatakan oleh Rasulullah sudah berada dalam Islam, satu orang merdeka Abu Bakar, satu orang budak yaitu Bilal. Rasulullah sendiri orang yang pertama, berarti dia orang yang keempat masuk Islam. Walaupun mungkin maksud Rasulullah di saat itu yang bersama Rasulullah, padahal yang masuk Islam sudah banyak, tapi yang bersama Rasulullah di saat itu ada dua orang, Abu Bakar dengan Bilal yang menemani Rasulullah, sehingga Rasulullah menjawab, bersamaku seorang merdeka dan seorang budak. Itulah alasan kenapa Amru bin Abbasah menganggap dia adalah tokoh keempat dalam Islam. Padahal kita tahu dalam sejarah Islam, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang pertama masuk Islam. Sayyidina Ali orang kedua setelahnya. Berarti yang dipahami di sini bukan orang yang keempat masuk Islam, tapi di saat percakapan itu dia adalah orang yang keempat. Yakni maksudnya lam yakun fi dzalikal waqti minal muslimin illa arba'ah. Maksud beliau pada waktu itu tidak ada orang muslimin dari kecuali cuma 4 orang. 3 tambah beliau yang keempat. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhajiran ilal Madinah. Lalu tibalah masanya Rasulullah hijrah ke Madinah. Artinya sudah 13 tahun berlalu di kota Mekah Rasulullah berdakwah, tiba masanya Rasulullah hijrah ke Madinah. Kata Amru, farakibtu rahilati hatta qaddamtu alal binah. Lalu aku memacu kendaraanku sehingga aku sampai di Madinah. Fadakhaltu alaihi, lalu aku menjumpai Rasulullah. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, ata'rifuni? Wahai Rasulullah, apakah engkau masih mengenal aku? Qal, Rasulullah menjawab, na'am, iya masih, kata Rasulullah. Alastalladzi ataitani bi Makkah? Bukankah kamu orang yang mendatangi saya di Mekah? Kata Rasulullah. Rasulullah masih sangat mengenal. Rupanya Rasulullah masih ingat, wa Amru bin Anbasah adalah orang yang pernah datang menjumpai beliau di kota Mekah. Qultu, aku berkata, kata Amru, ya Rasulullah, alimni mimma allamakallah. Ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Jadi sampai di Madinah,
setelah beliau memperkenalkan diri, ternyata Rasulullah masih kenal. Beliau meminta kepada Rasulullah agar diajarkan pelajaran-pelajaran yang diterima oleh Rasulullah dari Allah. Apa kata Rasulullah? Qal idza shallaitas subha faksir anis salati hatta tatlu asyamsi. Ketika kamu sudah selesai salat subuh, kata Rasulullah, maka berhentilah, beristirahatlah daripada salat sehingga terbit matahari. Menyokala semayang subuh, baik semayang terpulih kepada Rasulullah sampai matahari terbit. Fa idza tala'at fala tusalli hatta tartafi'a. Ketika matahari terbit, jangan engkau salat sehingga matahari itu terangkat. Fa innaha tatlu'u baina kurnai syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Karena kata Rasulullah, ketika matahari terbit itu, matahari terbit di antara dua tanduk syaitan, dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepadanya. Jadi orang penyembah matahari, ketika matahari terbit mereka sujud kepada matahari, kata Rasulullah. Fa idza irtafa'at qadra rumhin aw rumhaini. Ketika matahari sudah terangkat ukuran setombak atau dua tombak, kata Rasulullah, fasalli, maka salatlah. Fa inna salata mashhudatun mahduratun hatta yastaqbila rumha lidhilli. Karena salat di waktu itu dihadiri, disaksikan, dihadiri oleh para malaikat hingga matahari tepat di atas kepala. No mantai letakun para jamaah hadisnya, nasaboh pelajaran dalam hadisnya yang harus kita ambil. Saya lihat kebiasaan jamaah masjid kita ini, di saat setelah salat subuh, kira-kira pas waktu syuruk namanya, waktu matahari terbit, sekitar jam 6 mungkin lewat 13 ya, 16 atau 17 lah sekarang, langsung bangun melakukan salat 2 rakaat. Saya yakin itu yang dimaksud salat sunat isyraq. Di sini kita lihat dalam hadis ini jelas Rasulullah mengatakan, fa idza tala'at, ketika matahari terbit, fala tusalli, jangan kamu salat. Rasulullah melarang kita salat ketika matahari masih dalam proses syuruk terbit. Jadi menyonokalon itulah jadwal syuruk jam 06 lewat 16 waktu Indonesia Barat. Itu waktu syuruk, waktu yang masih terlarang untuk salat. Kapan boleh salat? Hatta tartafi'a, kata Rasulullah, sehingga matahari terangkat. Berapa terangkatnya? Kata Rasulullah, qadara rumhin au rumhaini, ukuran setombak atau 2 tombak, baru kita salat. Salat di waktu matahari sudah terangkat setelah terbit, ukuran setombak atau 2 tombak, kata Rasulullah, masyhudatun mahduratun, disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Jadi baik salah ngingwate para jemaah. Awak menyotek tegur tiroro dia pegah karena mungkin. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan qadara rumhin, ukuran setombak.
dari matahari terbit terangkat kadar setombak itu jauh waktunya sekitar berapa menit? Sekitar 15 sampai 20 menit. Baik dah pupah dah 15, kadang kalau teruk 20 je waktu atau setengah jam setelah matahari terbit. Karena bisa 1 tombak atau 2 tombak kata Rasulullah. Setengah jam je dah pegah atau 25 menit setelah matahari terbit baru tak bedah tak sembahyang. Kalau matahari terbit jam 6:16, minimal kita tambah 20 menit lagi, berarti jam 6:36 baru kita salat. Gimana? 6:40. Nah, jadi kita tambah tadi, kalau menurut perkiraan sekitar jam 6:36 tadi. Baru kita bangun untuk salat sunat isyraq. Nah, salat sunat isyraq 2 rakaat itu ikhtilaf para ulama. Nyokap beralih baca dari kitabnya juga fikih. Ikhtilaf para ulama. Sebahagian ulama mengatakan salat sunat setelah matahari terbit terangkat setombak atau 2 tombak itu namanya duha awal. Ulama yang mengatakan itu namanya duha awal, mereka tidak mengenal salat sunat isyraq. Jadi bak ulamanya hana da kalimat, hana nama salat sunat isyraq. Setelah matahari terbit lalu terangkat setombak sekitar menyodron begasnya 60, getanya bedah tak sembahyang 2 rakaat, menyorot pendapatnya pun sembahyangnya duha awal 2 rakaat, karena Rasulullah melakukan 2 rakaat di saat itu. Setelah itu orang yang mau menyambung duha, bagusnya kapan dia salat lagi? Di saat matahari sepertiga, sudah naik sepertiga. Sepertiga sekitar jam 9 sampai setengah 10 itu sepertiga. Rasulullah setelah matahari naik sepertiga, biasa beliau salat 4 atau 6 rakaat lagi. Kalau 4 rakaat berarti jumlah salat duha jadi 6. Itu duha akhir namanya. Kalau 6 rakaat berarti jumlah salat duha jadi 8. Nyan wate sembahyang yang harus kita ikuti. Baik tanya, asal kai tubi mentaurah dan sembahyang aja. Ternyata kata Rasulullah, ketika matahari terbit itu dilarang salat karena matahari terbit baina qurnai syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Karena matahari terbit di antara 2 tanduk syaitan, dan ketika matahari terbit orang-orang kafir sujud kepada matahari. Jadi sujud gedanya ilmu sujud seolah-olah lagi urang kafir sujud mentaura, menyawatnya anda sujud. Maka lewati waktu tersebut sebentar, barang 20 menit lagi baru kita salat. Okey para jemaah, Iwan. Jadi Tuhan suruh bunuh kalimahnya duha juga, kalimat duha. Jadi betul bagi kita macam 20 menit dengan langsung habisnya sembahyang macam duha 60. Kau nyan drone pegah. Pendapat yang lu pegah mana kau lengan? Tentang salat sunat isyraq itu 2 pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan salat 2 rakaat setelah matahari terangkat setombak itu namanya duha awal. Duha awal. Sedangkan pendapat ulama lain mengatakan itu salat sunat isyraq. Jadi menurut pendapat ulama yang mengatakan itu duha awal, mereka tidak mengenal yang namanya salat sunat isyraq. Sembahyang sama waktu. Artinya bagi kita pelaksana boleh salat 2 rakaat itu dengan niat sunat isyraq,
boleh salat 2 rakaat itu dengan niat duha. Tahu yang ada?